Pernahkah kamu berpikir, siapa manusia pertama yang mengenal bahasa? Siapa yang pertama kali memahami makna kata, benda, dan ilmu tulisan? Bagaimana mungkin seorang manusia pertama bisa memahami dunia yang sama sekali baru? Saudara-saudaraku, inilah kisah luar biasa Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan Allah, sekaligus manusia pertama yang diberi ilmu dan kemampuan berbahasa. Sebuah kisah penuh hikmah yang membuktikan bahwa ilmu adalah bagian dari kemuliaan manusia. Tonton video ini sampai selesai, karena kita akan mengungkap bagaimana Allah mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu, dan bagaimana ilmu ini menjadi awal mula pengetahuan manusia. Di dalam Al-Quran, Allah menceritakan penciptaan Nabi Adam dengan sangat jelas. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi seseorang yang akan berbuat kerusakan di dalamnya dan menumpahkan darah, sementara kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Disinilah awal mula perbedaan besar antara manusia dan malaikat. Para malaikat bertanya, mengapa manusia yang akan dijadikan khalifah, sedangkan Allah telah mengetahui keistimewaan manusia, ilmu dan akal pikirannya. Allah kemudian membuktikan kemuliaan manusia dengan mengajarkan Nabi Adam nama-nama segala sesuatu. Dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 31, Allah berfirman, dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda semuanya, kemudian dia memperlihatkannya kepada para malaikat lalu berfirman, sebutkan kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar. Apa yang dimaksud dengan nama-nama segala sesuatu? Para ulama menjelaskan bahwa Nabi Adam diajarkan bukan hanya sekadar nama, tetapi juga fungsi, hakikat, dan sifat dari semua yang ada di dunia. Bayangkan, Nabi Adam tidak lahir seperti bayi yang harus belajar berbicara dari awal. Allah langsung memberinya ilmu. Malaikat pun tak mampu menyebutkan nama-nama itu. Dan mereka berkata, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Quran Surah Al-Baqarah ayat 32. Dan disinilah Allah menunjukkan bahwa manusia memiliki keunggulan dibanding makhluk lain, ilmu pengetahuan dan bahasa. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, ilmu yang dia bawa tidak hilang begitu saja. Allah juga mengajarkan manusia kemampuan menulis. Dalam Quran Surah Al-Alaq ayat 4 dan 5, Allah berfirman, yang mengajarkan manusia dengan pena, yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ini adalah bukti bahwa menulis adalah bagian dari wahyu dan ilmu yang diberikan Allah kepada manusia. Para ulama menyebutkan bahwa ilmu tulisan berkembang sejak zaman Nabi Adam dan keturunannya. Mereka mulai mencatat, berbicara, dan menyampaikan ilmu dari generasi ke generasi. Inilah awal mula peradaban manusia. Tanpa ilmu tulisan, manusia tidak bisa berkembang. Tanpa ilmu nama-nama, manusia tidak bisa mengenal dunia. Dari kisah ini, kita belajar 3 hikmah besar. 1. Ilmu adalah kemuliaan manusia. Allah membedakan manusia dengan makhluk lain karena ilmu dan akal pikirannya. 2. Bahasa dan tulisan adalah bagian dari wahyu Allah. Dari zaman Nabi Adam hingga sekarang, ilmu berkembang karena bahasa dan tulisan. 3. Manusia harus terus belajar dan mencari ilmu. Jika kita berhenti belajar, kita kehilangan salah satu keistimewaan terbesar yang Allah berikan. Lalu, bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menghargai ilmu sebagaimana Nabi Adam menerimanya dari Allah? Saudara-saudaraku, kisah Nabi Adam bukan sekadar sejarah. Ini adalah pengingat bahwa manusia diberi kelebihan untuk mengenal, memahami, dan menyampaikan ilmu. Jangan sia-siakan keistimewaan ini. Belajarlah, bacalah, dan ajarkan ilmu kepada orang lain. Karena ilmu yang bermanfaat adalah warisan terbaik yang akan kita tinggalkan di dunia ini. Semoga kita selalu diberikan hidayah dan kemudahan dalam mencari ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.